Shalom, saudara-saudara. Jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021, adalah dari 1 Petrus 1 ayat 16. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya memang ini dipertegas, namun bisa juga memang kita rasakan di dalam membaca firman Tuhan. Secara terjemahan langsung dikatakan, kamu harus kudus. Sebab ada tertulis, kamu harus kudus, sebab aku kudus. Saudara-saudara, bila kita lihat di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Imamat 11, ayat 44 sampai 45, Tuhan sudah menegaskan bagaimana kita harus kudus. Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Diaturkan bagaimana kita harus kudus di dalam berpakaian, bagaimana kita harus kudus di dalam berbicara, bagaimana kita harus kudus di dalam semua bidang kehidupan kita. Janganlah engkau, seperti dikatakan di dalam Roma itu, agar kita jangan serupa seperti dunia ini, tetapi harus berbeda, harus lebih baik lagi, harus moralnya lebih baik lagi, tidak sama seperti dunia ini. Oleh karena itulah saudara-saudara, dikatakan di sini kita harus kudus. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dikatakan oleh Tuhan atau Yesus, jika hanya sebatas orang Farisi kita melakukan firman Tuhan, tidak ada kasih kepadanya, maka itu tidak akan membuat kita menjadi layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Di dalam Tita yang ke-7 dikatakan, jangan engkau berzina. Tapi Tuhan Yesus menambahkan, hanya dengan penglihatan saja, kalau kita sudah ada sesuatu yang tersembunyi, maka itu juga dikatakan sudah berzina. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan, untuk hidup di dalam kekudusan yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Sebab ada tertulis, because it has been written. Sudah ada tertulis. Oleh karena itulah gereja kita selalu mengingatkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Tidak mencari pembenaran diri sendiri, tidak mencari pembelaan diri sendiri. Dan ini sering menjadi suatu kendala kepada para pengkhotbah ketika mengatakan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu karena berlawanan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang
tidak menyukai firman Tuhan, mereka akan melakukan pembelaan, mencari pembenaran diri sendiri. Kalau kita lihat titah pertama sampai titah ke-10, mari kita lakukan itu. Meski mungkin sulit untuk kita lakukan, tetapi bagi orang-orang yang percaya, mereka dikatakan akan berbahagia ketika melakukan semuanya itu. Titah pertama, tidak boleh kita menyembah yang lain selain Allah kita. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain yang bisa membawa kita kepada Bapa. Dan oleh karena itulah, hal-hal mengenai kekudusan yang telah dituliskan di dalam kitab suci, kita lakukanlah itu. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, orang-orang yang telah ditebusnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kepada mereka yang melakukan firman Tuhanlah yang dikatakan yang layak masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan-Nya, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab firman-Mu selalu menjadi pelita, sukacita bagi kami semua. Dan itu juga yang kami mohonkan ya Tuhan, kepada setiap jemaat-Mu, setiap orang yang menyaksikan yaitu YouTube ini, agar mereka terberkati dan mau menghidupi firman-Mu, mau menjaga kekudusan mereka, tidak melakukan hal-hal yang cemar, tidak melakukan hal-hal yang najis, tetapi tetap di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudara.